Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Kastalani. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk terlebih dahulu kalian yang belum menonton, Bapak harapkan untuk menonton tentang relasi dan fungsi di video sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, saya ingatkan kembali lagi tentang relasi ya, kemarin pakai diagram panah seperti ini ya, dengan relasinya adalah menyukai. Cara menyatakan relasi ada 3, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, diagram panah bentuknya seperti ini ya, jadi ada dua buah dua buah bagian, kemudian dinamai A sama B atau apapun, kemudian ada anggota himpunannya ya, baru relasinya nanti ditulis seperti ini dan dihubungkan dengan garis yang ada panahnya. Nah, ini berarti relasinya dari A ke B ya. Nah, ada lagi yang namanya diagram kartesius dengan 3 langkah, yaitu untuk himpunan A-nya itu di bagian horizontal, kemudian himpunan B-nya vertikal. Kemudian hubungannya antara A dan B itu dinyatakan dengan noktah, atau kalau bahasa kita adalah titik. Nah, ya. Nah, ada lagi cara yang ketiga, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini seperti apa? Seperti himpunan ya yang dipasangkan antara anggota A maupun anggota B, itu dipasangkan satu persatu ya, di dalam kurungi dan ditandai koma. Seperti himpunan biasanya pasti ada kurung kurawalnya. Ini ya, bagi yang lupa nih kurung kurawal nih. Ya, seperti itu. Ya, baru pria dengan pop, Rian dengan pop, pria dengan country. Nah, hubungannya seperti ini. Seperti koordinat X, Y. Nah, seperti itu ya. Contoh soalnya sudah kita bahas juga ini tentang kalau ini ya. Di kelas 8 itu ada di halaman tentang menyatakan ini ya, menyatakan relasi sama fungsi ya. Menyatakan relasi sama fungsi itu ada di halaman 112 ya. Soal ini ada di halaman 112 buku oranye yang ada pesawatnya ya. Nah, oke. Ini sudah juga pernah dipresentasikan di kelas ya. Link video sebelumnya tentang penjelasan ini secara full ada di deskripsi ya. Silahkan ditonton ulang lagi tentang cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Semoga nanti bisa dipahami dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke pengertian fungsi atau pemetaan ya. Jadi ada 2 nama, yaitu fungsi sama pemetaan ya. Itu sama aja ya. Ada yang bilang itu adalah fungsi, ada itu yang bilang itu adalah pemetaan. Nah, dari himpunan A ke B adalah relasi khusus ya. Jadi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Jadi kalau bahasa kita, si A-nya ini itu nggak boleh bercabang, nggak boleh pilih anggota B itu lebih dari 1 ya. Dia punya relasi cuma 1 ya. Jadi anggota A ini setia ya. Nah, oke, anggota A ini hanya milih 1. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Ini adalah lingkaran tentang yang melambangkan relasi. Fungsi itu seperti apa? Fungsi itu adalah bagian dari relasi tersebut ya, bagian dari
relasi. Jadi di dalam relasi itu ada yang fungsi, ada yang bukan fungsi. Ya. Ada yang kalau relasi itu intinya adalah himpunannya itu atau diagram panahnya itu nantinya ada hubungan antara A ke B, ya. Nah, kalau fungsi itu ada juga, namun ada ada syarat khusus yang dimana anggota himpunan A itu hanya satu yang tepat, ya. Jadi anggota himpunan A itu berelasi ke anggota himpunan B, ya, itu tepat satu angka di anggota B. Jadi tidak ada anggota A itu yang punya relasi dua. Seperti kalau kita yang contoh yang di pertemuan kemarin, kayak misalkan Rian suka musik pop sama jazz sekaligus. Nah, itu berarti kalau di diagram panah atau di diagram kartesius, kemudian kalau di himpunan pasangan berurutan, maka itu bukan fungsi, ya, karena tidak tepat satu, ya, tidak tepat tidak tepat satu buah, ya. Nah, kecuali nanti misalkan disuruh milih salah satunya, ya. Nah, itu beda cerita lagi. Ada lagi yang lebih khusus, yaitu namanya korespondensi satu-satu, ya. Korespondensi satu-satu ini berarti adalah tidak ada anggota B yang tidak punya hubungan. Kalau di fungsi itu anggota B ada yang nganggur, anggota A nggak ada yang nganggur, ya, punya relasi semua. Jadi ada kemungkinan kalau fungsi itu jumlah anggota A sama jumlah anggota B itu berbeda, tapi kalau di korespondensi satu-satu jumlah anggota A dan anggota B itu sama. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Nah, ini contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Kita amati dulu, ya. Kita amati ini. Nah, di sini yang pertama kita cek dulu, ya. Contoh fungsi, ya, contoh fungsi. Nah, anggota A pasti yang di awal yang ditulis, ya, atau istilahnya domainnya. Itu tepat ke satu anggota B. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Ya, boleh nggak seperti itu? Ya boleh, ini namanya fungsi. Yang tidak boleh adalah anggota A itu bercabang. Contohnya seperti ini, 1 ke A, 2 ke A, 2 ke B juga. Nah, jadi kalau koordinatnya itu bentuknya adalah X, Y, maka X yang ini, ya, di bagian fungsi, X-nya ini tidak boleh memilih dua buah Y. Tidak boleh. Jadi X-nya ini harus satu saja. Nah, 2 dengan A, 3 dengan A. Ya, walaupun semua anggota dari himpunan A itu milihnya satu anggota dari himpunan B, tetap fungsi. Tapi kalau ada yang di anggota A ini milih 2 anggota B seperti yang ini, ya, 2A 2B, maka itu bukan fungsi. Oke. Kemudian yang kedua nih, 1B, 2B, 3B. Enggak apa-apa. Yang ini yang jadi masalah adalah ini tetap nih 2A sama 2B. Ya. Karena kalau 2A, 2 memilih A, maka 2 tidak boleh memilih B lagi, ya, seperti itu. 1A, 2A, 3B, ya. Contohnya ini kurang lebih sama aja, ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah ini di 1A, ini 1B. Ada double, ya. Bercabang, si X-nya ini nggak boleh. Kalau yang nomor 4 jadi bukan fungsi itu karena ini 2A, 2B. Kalau yang nomor 5 ini jadi bukan fungsi karena semuanya, nah, itu bercabang, ya. Duanya ini ke A, ke B, dan ke C. Nah, ya. Lebih dari ini. Kalau ini nggak apa-apa, 1A, 2B, 3B. Nah, ini 1A, 2A, 3A nggak apa-apa. Anggota B-nya yang bercabang nggak apa-apa. Yang penting A-nya itu, ya, A-nya itu tidak bercabang atau tidak punya pasangan lebih dari satu. Nah, ini jadi ada bukan fungsi karena duanya dipasangkan sebanyak 2 kali. Ini 3-nya dipasangkan sebanyak 3 kali. Kalau yang ini kenapa bukan fungsi?
contoh bukan fungsi ya. 1B, 2A, 3B. Nah, ini ada kesalahan sedikit nih ya. Jadi sepertinya si penulis buku ini ngantuk atau bagaimana, karena di bagian contoh fungsi maupun di bagian contoh bukan fungsi itu sama isinya ya. Nah, bisa jadi ngantuk atau bagaimana ya. Nah, jadi ralatnya di bagian nomor 8 saja. Nah, ini sebenarnya adalah potongan dari buku ini, buku Kemendikbud ya, revisi, saya lupa revisinya tahun berapa, seperti itu. Nah, yang saya copy itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, istilah dan penamaan pada fungsi. Oke, kita pakai diagram panah sekarang. Nah, P dengan anggota A, B, C, dan D disebut daerah asal atau domain ya. Nah, apa yang saya jelaskan ini bisa kalian lihat di buku kalian ya. Di buku kalian itu ada di halaman 92 ya, buku pesawat terbang. Yang pesawat terbangnya itu ada 10 ya. Nah, di situ ya. Yang ungu ya. Bukan ungu, oranye. Oke, istilah dan penamaan pada fungsi ya. P-nya ini adalah daerah asal. Himpunan pertama adalah daerah asal. Diarahkan ke Q atau himpunan yang kedua, yaitu daerah kawan namanya. Atau kodomain. Ada domain, ada kodomain. Selanjutnya, mereka memiliki relasi ya. Seperti ini. Nah, anggota Q yang terhubung dengan P ya, itu sebutannya adalah rank atau daerah hasil. Loh, Pak, kenapa Q-nya 3-nya ini nganggur? Ya nggak apa-apa. Ya, ini namanya adalah fungsi. Daerah kodomain atau daerah kawan itu boleh tidak memiliki hubungan ke daerah asal. Nih, 3 ini kalau bahasa kita ini 3-nya jomblo, nggak apa-apa ya. Yang penting di daerah asal ini sudah punya jodohnya masing-masing. Kalau yang Q-nya ini jomblo nggak apa-apa. Nah, itu namanya fungsi. Kalau di korespondensi 111, daerah asal maupun daerah kawan itu nggak boleh ada yang jomblo dan nggak boleh ada yang cabang, yang mendua nggak boleh. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, 1, 2, dan 4 ini sebutannya adalah rank atau daerah hasil. Nah, A dipasangkan dengan 1 dapat dituliskan dengan A nih. A dipasangkan dengan 1, A dipetakan dengan 1 ya. A dengan 1 ya, dibaca A dipetakan ke 1. Nah, seperti itu. Nah, pada bentuk A dipetakan atau A dipetakan ke 1 disebut bayangan atau peta dari A ya. Jadi 1 ini sebutnya bayangan atau peta dari A. Kalau bayangan dari B berarti 2. Bayangan dari D 2 juga. Bayangan dari C 4. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, nah, banyak fungsi dari 2 himpunan. Nah, ini biasanya yang dicari-cari kalau di soal-soal itu ya. Banyak fungsi dari 2 himpunan. Nah, kita telisik lagi ada di halaman 93 kalau di buku paket itu ya. Di halaman 93 itu tentang banyak fungsi dari 2 himpunan. Halaman 93 paling bawah, buku oranye yang ada pesawatnya 10 ya, kelas 8. Oke, yang pertama ada fungsi A itu dengan anggotanya ada 2, A, B, kemudian B-nya itu Q, himpunan B-nya Q. Himpunan B-nya cuma 1 anggota. Kemudian fungsi dari A itu yang punya 1 anggota ke himpunan B yang punya 2 anggota. Kemudian ketiga fungsi A ke B dengan A-nya itu 3 anggota, B-nya 2 anggota. Dan sekarang fungsi dari A ke B yang dimana A-nya 2 anggota dan B-nya 3 anggota.
Kenapa ini harus disampaikan? Karena yang pertama adalah fungsi dari A ke B, B ke A, ya, atau sebaliknya, ini bergantung sama banyaknya anggota. Jadi banyaknya dari anggota, seperti itu. Lanjut, fungsi dari A B ke B atau P itu adalah bentuknya adalah seperti ini, ya, ada di halaman 93. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu APBP. Loh, kenapa jadi cuma satu? Karena ingat, fungsi itu daerah asal itu nggak boleh jomblo, ya, nggak boleh kosong atau nggak boleh tidak punya hubungan dengan anggota dari kodomain atau daerah kawan. Nah, sedangkan P-nya ini kan cuma satu, jadi dia bareng. Nah, banyak fungsi dari A ke B, ada satu cara. Nah, sekarang fungsi dari A yaitu yang satu anggota, B-nya itu ada dua anggota. Nah, ini ada dua, ya. Karena kalau di himpunan B atau daerah kawan itu boleh kosong, ya, boleh jomblo. Nah, sedangkan yang daerah asal itu cuma dia itu harus punya relasi atau dia harus connect ke B ini, mau nggak mau. Jadi cuma dua pilihan, ke P atau ke Q, ya. Nah, kenapa yang di sini nggak boleh cabang? Kalau cabang, yang A ini langsung ke P dan langsung ke Q, berarti itu bukan fungsi, itu namanya hanya relasi. Nah, seperti itu, ya. Ingat, di fungsi bagian domain itu tidak boleh bercabang. Ingat, di fungsi bagian domain tidak boleh bercabang, tidak boleh tidak punya hubungan. Ya, nggak boleh nggak boleh jomblo, nggak boleh juga mendua. Nah, bahasanya gitu, ya. Nah, fungsinya ada dua, ya. Nih ada dua nih, ya. Nah, bagaimana yang tiga anggota? Oke, yang tiga anggota coba lihat. Nih, yang tiga anggota. Nah, ada dengan P, dengan Q. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini ada 8 kemungkinan. Nah, kemudian yang berikutnya ada 8 cara, ya. Nah, kalau yang domainnya 2, kodomainnya 3, lebih banyak, ya. Nah, lebih banyak, ada berapa nih? Ada 9 cara. Oke. Menentukan banyak fungsi. Banyak suatu fungsi yang terjadi dari A ke B berdasarkan yang tadi, ya. Kalau banyak anggota A itu ada 2, B-nya 1, fungsinya 1, ya. Ada di halaman 93 paling bawah gambarnya. Kemudian kalau anggota A-nya itu ada 1, B-nya ada 2, banyak fungsinya ada 2. Gambarnya ada di halaman 94 paling atas. Kemudian ada anggota A itu 3, anggota B-nya 2. Ini ada 8. Nah, itu berarti jumlah relasinya ada di halaman 94 bagian tengah, ya. Nah, yang terakhir itu ada di halaman 94 juga. Nah, banyak fungsi dari A ke B ini bisa kita polakan. Nah, 2 ini kan 2 pangkat 1, sedangkan 8 2 pangkat berapa? 9 3 pangkat berapa? Nah, kemudian kalau kita balik, banyak fungsi dari B ke A, ya. Ini kebalikannya aja, ya. Karena jumlah anggotanya kurang lebih ini kalau A ke B ini kan 21, ya. Nah, berarti kalau B ke A berarti 2 ke 1, ya, sama aja berarti. Ya, cuma dibolak-balik aja. Oke, kita coba isi. Ini 1 nih. Nah, ingat tujuannya kemana? Ke B. Maka NB, ya, atau kardinalitas. Kalau masih ingat, kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan, ya. Kemudian dipangkatkan dengan NA. Nah, 1 pangkat 2 nih. NA-nya 2. Nah, berarti 1. Langkah berikutnya ini juga, ya, 2. Ini 2 dicocokkan, ya. Jadi cara belajar itu adalah melihat polanya. Kemudian NA-nya adalah 1. Berarti kita untuk yang berikutnya 8 ini kayak 2-nya dari banyak anggota B.
Berarti pangkatnya berarti apa? Nah, berarti banyaknya anggota A. Nah, berapa banyaknya anggota A? 3. Apakah benar 2 pangkat 3 itu 8? Benar, ya. Berarti rumusnya NB pangkat NA, ya. 9, 3 pangkat 2. Nah, oke, sekarang 2. NA nih. NB. Nah, ini 1, NA, kedua. Nah, polanya berarti seperti itu ya. Jadi NA dulu, karena ini apa? Nih tujuannya ke A nih. Tujuannya ke A. Maka banyak anggota himpunan A itu yang dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B yang asalnya. Jadi bahasa kita itu kodomain pangkat domain. Nah, oke ya. Tergantung dia banyak fungsinya itu ke mana? Ke A ke B atau B ke A. Nah, kalau B ke A berarti domainnya itu B, kodomainnya A. Nah, jadi istilah ke ini berarti menunjukkan arah. Sebelum ke itu berarti domain, setelah ke ini adalah kodomainnya. Ya, bisa dipahami ya insyaallah. Ini berarti adalah 3 pangkat 2 ya. Lihat polanya di atas saja. Silahkan kalian kalian tulis. Ini ada di halaman 95, kegiatan siswanya kalian tulis. Yang kita bahas di video ini kalian posting di bagian komentar ya. Kalian foto, kalian beri namai kegiatan siswanya itu. Kegiatan siswa misalkan namanya siapa? Dika, misalkan Ahmad, seperti itu. Ya, kelas berapa? Nah, itu dikirim ke grup. Ya, dikirim ke grup di bagian komentar postingan ini, ya. Ya. Oke. Di bagian komentar linknya, ya. Saya akan bagikan link ini ke kelas, maka di bagian komentarnya itu upload ini, ya, upload bagian kegiatan siswanya. Oke. Nah, jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, maka semua fungsi yang terjadi dari A ke B, kita lihat sini, A ke B, berarti NB pangkat NA ya. Nah, tujuannya ke A, NA. Sedangkan dari B ke A berarti tujuannya ini ke A nih. Nah, ini NA semua. Nah, berarti NA, B-nya, nah, NB. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuannya kemana? Pangkat asalnya. Ya, kodomain, pangkat domain. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu? Oke. Lihat contoh berikut. Ya. Contoh korespondensi satu-satu itu adalah yang sebelah kiri. Contoh bukan korespondensi satu-satu itu ada di sebelah kanan. Ya. Nah, dari contoh ini apa kira-kira yang kalian pahami? Ya, yang kalian pahami, yang kalian tangkap dari contoh ini saja. Oke, ya. Silahkan bubuhkan atau ini kan sampaikan di bagian kolom komentar. Bapak, itu contoh korespondensi satu-satu anggotanya apa? Anggotanya ini Pak, beda. Kayak gitu. Ya, sampaikan aja di sana. Nah, ya. Saya beri waktu 1 menit 60 detik. Silahkan kalian komen dulu. Dari gambar ini contoh korespondensi satu-satu dan contoh bukan korespondensi satu-satu dan kata-kata saya sebelumnya video ini, kira-kira apa sih ciri-ciri dari korespondensi satu-satu? Silakan 60 detik dari sekarang. Silahkan pause dulu video ini ya. Jika kalian misalkan belum menuliskan di bagian komentar video YouTube ini, tuliskan bagian komentar. Pak, saya pakai YouTube Kids ya, YouTube anak-anak. Nah, ya udah, komentar di bagian postingan saya di grup ya, di linknya itu.
dikomentari di situ, ya. Kita cek apakah nanti benar atau tidak, karena setiap komentar kalian di YouTube itu bisa aja diedit nanti, ya. Nah, seperti itu, sudah komen nanti bisa diedit, ya. Oke, 40 detik lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah benar nanti tentang korespondensi satu-satu? Oke. Yang pertama adalah di bagian korespondensi satu-satu itu ciri yang paling terlihat adalah antara himpunan B dan himpunan A, antara kodomain dan domain itu jumlahnya sama anggotanya. Kita cek. Ini 3, di sini 3. Ini 5, di sini 5. Ini 5, di sini 5, ya. Sedangkan bukan korespondensi satu-satu, sini 3, sini 4, sini 3, sini 4, sini 5, di sini 4, ya. Beda-beda. Nah, itu sudah satu buah ciri bukan korespondensi satu-satu, ya. Ciri yang kedua adalah dari dari anggota A dan anggota B itu tidak ada yang jomblo atau tidak ada yang memiliki pasangan. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan, ya. Punya pasangan semua, ya. Coba lihat, nggak ada kan? A maupun B yang jomblo, mau kosong. Kalau di sini, ini C-nya nggak ada. Kalau yang ini, nah, ini kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena ini bukan fungsi sudah, maka otomatis tidak korespondensi satu-satu, ya. Nah, karena si satu ini dia tidak setia, dia bercabang, ya. Maka dia sudah bukan fungsi, otomatis bukan korespondensi satu-satu. Kalau yang di sini ini karena ini sebenarnya fungsi, namun dia bukan korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena jumlahnya beda. Dan juga ini adalah yang D ini bercabang, sedangkan korespondensi satu-satu itu adalah tepat satu, hanya satu, ya. Dari anggota A ke B, ya, itu tepat satu, ya, dan tidak ada anggota B yang kosong. Nah, jadi himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Intinya nggak ada yang jomblo, ya, nggak ada yang bercabang. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah selalu sama. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk korespondensi satu-satu, jumlah anggotanya sama, kemudian tidak ada yang kosong, tidak ada yang jomblo, dan tidak ada yang memiliki pasangan atau memiliki pasangan yang bercabang. Ya, dua. Oke, ciri-ciri korespondensi satu-satu tadi ya. Kedua, himpunan memiliki jumlah anggota sama. Setiap anggota A dipasangkan tepat hanya satu kali ke anggota B dan rank sama dengan kodomain. Ya, ingat rank sama dengan kodomain. Rank itu apa? Rank itu masih ingat yang ini adalah rank. Adalah kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Anggota dari kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Ya, jadi daerah kodomain itu adalah ranknya. Nah, banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B adalah, nah ini tanda seru, ini bukan tanda baca ya, tapi ini adalah
matematika, namanya faktorial. N faktorial itu sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali terus sampai 1. Ya. Kalau saya tulis di sini, ya, kalau saya tulis di sini misalkan, saya tulis di sini misalkan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini artinya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti nilai 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 2 120, kali 1 120. Nah, jadi 5 faktorial itu adalah 120. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini lagi, jumlah anggota himpunannya adalah 4 kedua-duanya ya, 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berarti sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3, 4 dikali 3 berapa? Ya, 12 dikali 2 24 dikali 1. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Nah, itu jadi untuk mencari banyak korespondensi satu-satu, tinggal kita lihat banyak anggota himpunan. Ya. Korespondensi satu-satu itu dijelaskan di halaman 97 ya. Di halaman 97 dan contoh-contohnya ada di halaman 98. Oke. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini tentang notasi fungsi. Ya, X dipetakan dengan Y, ya. Di mana Y disebut bayangan atau peta dari X. Y sama dengan fx, ya. Fungsi X, ya. Nah, fx jadi di sini ada kaitannya. Yang dimana f ini tadi itu adalah fungsi. Kemudian X ini adalah anggota daerah asal atau domain. Y ini adalah bayangan. Ya, bayangan dari X. Kalau bahasa kita ranknya daerah hasil. Oke. Di sini gambar di samping menunjukkan fungsi f sama dengan X dipetakan 3X tambah 1 karena bayangan dari X oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx, maka diperoleh hubungannya. Ya. Gambarnya itu seperti ini ya. Nah, kita tampilkan itu ada di halaman, fungsinya itu ada di halaman atau gambarnya itu ada di halaman 100 ya, gambar halaman 100. Oke, lanjut. Ada variabel bebas dan variabel kontrol. Yang pertama adalah pada fungsi f, yaitu dimana x dipetakan ke ax tambah b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan X oleh F dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini adalah menentukan bayangannya saja. Jadi tidak perlu kalian tentukan kodomain secara keseluruhan. Karena ingat, fungsi itu tidak semua anggota kodomain yang punya relasi ke domain. Nah, itu namanya fungsi. Ya, jadi bentuk rumus fungsi. Oke. Ada variabel bebas, ada variabel bergantung ya. X ini adalah variabel bebas, Y ini adalah bergantung. Ada juga sebutan yang lain. X ini adalah variabel kontrol, Y ini adalah variabel terikat. Nah, itu istilah yang lain ya. Kontrol itu berarti mengontrol semua. Kalau X-nya berubah, semuanya berubah. Seperti itu ya. Nilai Y selalu bergantung pada nilai X. Nah, oke, nilai fungsi kita contohkan. Nah, untuk fungsi f, x dipetakan menjadi 2x tambah 5, tentukan 1, rumus fungsi f. Kemudian kedua, nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 7. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui, kita tulis diketahuinya. Ditanyakannya kita tulis juga. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, rumus fungsi. Kalau yang seperti ini rumusnya adalah f titik 2x ini jadi fx. Ya.
Kemudian, kemudian ada 2x tambah 5, berarti yang fx tadi sama dengan 2x tambah 5. Ya. Selanjut, dimana kalau x-nya sama dengan 4? Nah, kita tulis f dalam kurung 4. Ya, karena kan ini x-nya ya. X-nya kita ganti 4. Intinya adalah substitusikan nilai x sama dengan 4 itu ke persamaan ini. Ya. Jadi substitusikan nilai x sama dengan 4 ke rumus fungsi tadi. Nah, kita ganti 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 5, 13. Lihat, fungsinya adalah substitusikan. Ya, lanjut. F sama dengan negatif 7. Dengan X sama dengan negatif 7 ya. Ini nilai X-nya adalah negatif 7. Fungsinya berapa? Substitusikan nilainya dengan cara yang sama. Negatif 14 tambah 5 hasilnya negatif 9. Maka bisa dapat kita simpulkan nilai fungsi untuk X sama dengan 4 adalah 13. Dan nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 7 adalah negatif 9. Nah, seperti itu ya. Cara untuk menyelesaikannya cukup mensubstitusikan ya. Untuk menentukan rumus fungsi cukup cek pemetaannya kemana, fungsinya kemana. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya nih, suatu fungsi didefinisikan seperti ini. Jadi rumus fungsinya sudah ada. Oke. Kemudian yang ditentukan adalah kalau rumus X-nya kita ganti N tambah 1, rumusnya apa? Seperti itu. Ya. Kemudian kalau nilai A-nya itu, tentukan nilai A kalau nilai fungsinya, kalau dimasukkan A itu hasilnya negatif 17. Oke. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ya. Ini berbeda sekali dengan contoh yang sebelumnya ya. Kalau contoh sebelumnya itu, ini F negatif 7 ya, diminta mencari F negatif 7. X-nya negatif 7 kita sudah dapat. Sedangkan kalau di soal ini adalah kita mencari yang tadi, yang negatif 7-nya tadi berapa. Ya, negatif 4-nya itu berapa hasilnya, jadi 13. Anggap ini 13 ya. Jadi kebalikannya, 13-nya ditahu, nilai X-nya itu yang dicari. Nah, oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Kita tulis fungsinya, kemudian kita tulis pertanyaannya. Kita jawab dengan Hx sama dengan negatif 2x tambah 5. Langkah pertama adalah kita substitusikan ya, N tambah 1. X sama dengan N tambah 1. Ini kan Hx ya. Berarti dia mau jadikan X-nya itu N tambah 1. Berarti substitusikan aja N tambah 1. Jadi X-nya ini ganti jadi N tambah 1. Nah, negatif 2 kali N, negatif 2N, negatif 2 kali 1, negatif 2. Nah, makanya kurang 2 tambah 5, kurang 2 tambah 5, plus 3. Nah, bagaimana kalau HA-nya itu adalah negatif 17, A-nya berapa? Nah, kita masukkan lagi. Nih, ya. Loh, kok ini negatif 2A tambah 5 dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Nih. Fungsi ini kita masukkan sama seperti yang ini, ya. Nah, dia minta N tambah 1. Kalau yang ini mintanya A, maka X-nya kita ganti A. Nah, seperti itu. Sama dengan negatif 17, maka HA itu sama dengan negatif 17. Kiri dan kanan itu sama nilainya, maka bisa kita proses. 5-nya kita pindah, hasilnya negatif 22 sama dengan negatif 2A. A sama dengan negatif 22 dibagi negatif 2, maka A-nya adalah 11 positif. Ya, jadi kita sudah dapat ininya ya, apa namanya, nilai H N tambah 1 itu adalah negatif 2 N tambah 3 ya, rumusnya sudah ada. Kemudian nilai A untuk H sama dengan negatif 17 adalah 11. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di bagian kolom komentar YouTube. Jika berhalangan untuk menanyakan di bagian komentar, bisa kalian tanyakan ke grup ya, grup pembelajaran kita. Oke, demikian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.